Banyak perempuan yang ternyata nih di fase setelah menikah, apalagi setelah punya anak, itu tuh kehilangan mimpi. Setidaknya kita tuh jangan jadi perempuan yang, hanya tahu hal-hal yang ada di dalam rumah aja gitu. Hai Besti, kenalin aku Agnes, aku adalah orang yang suka dengan dunia pengembangan diri, growth mindset, dan juga pemberdayaan perempuan. Nah ini adalah podcast pertama aku yang namanya Mama Bisa Berkarya. Jadi Mama Bisa Berkarya ini tuh, sebenarnya campaign buku aku. Jadi waktu itu aku pernah bikin buku judulnya Millennial Mom yang isinya tuh tentang pemberdayaan perempuan. Nah, campaign yang aku bikin itu, Mama Bisa Berkarya, itu karena aku tuh ngeliat banyak perempuan yang ternyata nih di fase setelah menikah, apalagi setelah punya anak, itu tuh kehilangan mimpi. Selain itu juga kehilangan percaya diri, jadi kayak krisis percaya diri, ngerasa insecure, ngerasa nggak berharga gitu ya. Ternyata itu banyak dan kebetulan aku juga pernah ngerasain itu dan itu tuh, nggak selalu ketika kamu misalnya punya suami, apa namanya, punya suami yang nggak support gitu ya, nggak selalu kayak gitu. Bahkan kamu punya suami yang mungkin support banget, yang, kalau dibilang kayak ekonomi pun nggak kekurangan, ternyata selalu ada loh fase itu tuh gitu ya. Lebih ke karena mungkin ngerasa, butuh aktualisasi diri, kayak gitu. Nah, alasan aku bikin podcast ini karena aku juga pernah ngerasain itu. Ternyata salah satu yang bisa bikin kita keluar dari, apa namanya, masalah itu tuh adalah dengan banyak belajar, dengan banyak ketemu sama orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi, bisa ngasih kita banyak ilmu gitu. Karena ketika kita lebih banyak isinya gitu ya, kita lebih mungkin punya goals lagi, punya impian lagi, itu tuh kayak ngerasa lebih hidup gitu. Dan harapan aku, Mama Bisa Berkarya ini tuh, bukan hanya sekedar campaign, tapi juga bisa lebih ke ngasih impact buat banyak perempuan, khususnya para mama di luar sana yang mungkin sekarang lagi ngerasain juga tuh fase-fase tadi, fase perpindahan dari single ke menikah atau ya setelah punya anak gitu. Tapi emang kenapa sih mama perlu belajar? Kalau point of view aku ya, kalau misalnya kita sebagai perempuan udah nikah gitu ya, atau misalnya udah punya anak, biasanya kan kita memang fokus pasti ke keluarga gitu, fokus untuk ngurusin anak. Nah, bahayanya kadang kita suka lupa kalau sebenarnya kita tuh perlu banyak belajar juga. Kenapa? Karena kita perlu setara nih sama suami. Kalau misalnya katakanlah kita memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, karena aku pun awal menikah aku memutuskan untuk jadi full time mom ya, yang memang, apa namanya, di rumah jadi ibu rumah tangga yang ternyata itu nggak mudah gitu ya. Dan balik lagi ke tentang belajar tadi, bahayanya ketika kita nggak terus belajar adalah bisa nggak setara sama suami. Maksudnya kayak gimana? Katakanlah kita punya suami nih yang pekerja keras, suami yang mungkin terus ngejar karirnya gitu ya, dan kita sibuk di rumah ngurusin susu dan pampers anak yang akhirnya tuh jangan sampai kita kalau misalnya suami pulang kerja, kita cuma, ngobrolin ya nggak cuma sih ya sebenarnya kita ngobrolin hal-hal yang tentang masalah di rumah aja gitu. Karena itu tuh bisa jadi kayak nggak nyambung lagi komunikasinya, sedangkan mungkin komunikasi suami tuh udah kayak, ya dia mengejar karir, dia belajar banyak. Setidaknya kita tuh jangan jadi perempuan yang, hanya tahu hal-hal yang ada di dalam rumah aja gitu, tapi juga banyak hal yang juga kita tahu yang mungkin juga bisa mensupport karirnya suami, gitu. Karena kan di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan hebat gitu, dan perempuan hebat itu harus terus banyak belajar dong. Nah, tapi juga kalau misalnya ngomongin Mama Bisa Berkarya ya, Mama Bisa Berkarya ini tuh nggak cuma tentang, sesuatu hal yang menghasilkan uang misalnya, enggak kok. Tapi banyak hal luas banget sebenarnya gitu, termasuk juga ngurusin anak, membesarkan anak, itu juga part of karya kita ya sebenarnya. Tapi di sini, di Mama Bisa Berkarya ini, di podcast ini, aku lebih pengen, bahas banyak hal yang berkaitan dengan empowerment, dengan, growth mindset gitu ya, atau ya intinya sih hal-hal yang bisa membuat kita perempuan itu lebih baik dan terus bertumbuh. Dan tahu nggak sih faktanya ya gitu, ternyata nih kalau misalnya mama kurang aktualisasi diri gitu ya, atau misalnya nggak punya lingkungan, katakanlah kita jadi mama yang memang fokus di dalam rumah aja gitu, itu tuh rentan stres loh gitu. Boleh mungkin mau cari-cari, googling gitu ya,
ternyata kalau mama nggak mengaktualisasi diri, jadinya rentan stres dan efeknya kemana? Efeknya jadi baperan. Itu tuh kayak kalau mungkin kita mau mundur ke belakang, kayaknya zaman sekolah atau zaman kuliah tuh orang baper tuh kayak tidak sebanyak ketika sudah jadi ibu-ibu atau mungkin, hanya di dalam point of view aku aja ya, tapi aku lihat tuh banyak hal yang terjadi yang bikin mama tuh kayak sebaper itu, jadi baperan itu, karena tadi, stres, nggak punya lingkungan, akhirnya insecure, akhirnya kayak nggak percaya diri, dan kayak orang yang katakanlah nih ketika kulit kita nggak kenapa-napa, kita mau cubit, itu nggak sakit. Tapi kalau misalnya kulit kita katakanlah lagi memar, lagi luka, terus kita cubit, itu kan kerasa banget ya sakitnya. Nah, kurang lebih tuh filosofinya kayak gitu. Kalau mungkin pas kebetulan kamu dengerin ini, mungkin ini juga sebuah petunjuk untuk, lebih sadar kalau belajar itu penting walaupun kita udah, nambah terus umurnya ya. Karena sebenarnya makin tambah umur dengan dunia yang bergerak begitu cepat, kita nggak boleh berhenti belajar. Karena dengan belajar kita bisa lebih punya wawasan luas dan lebih nyambung ngobrol sama siapa aja gitu. Oke, jadi harapannya apa sih dari si podcast Mama Bisa Berkarya ini? Harapan aku tuh kita bisa sama-sama belajar, sama-sama dapat inspirasi bukan hanya para listener-nya doang, tapi juga untuk aku mungkin yang memang jadi part of Mama Bisa Berkarya ini juga bisa terus banyak belajar. Terus juga dapat inspirasi dan, jadi sebuah support untuk bisa menjalankan segala peran dengan baik. Karena kita perempuan itu perannya banyak ya, yang mungkin sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, juga sebagai mungkin kalau yang berkarir sebagai leader dan masih banyak hal dan kita dituntut untuk bisa menjalankan semua peran itu dengan baik gitu kan. Apalagi di Indonesia ini kayak tanggung jawab mengurus anak itu juga, seringnya gitu ya hanya menjadi tanggung jawab perempuan gitu. Kita harus menjaga kewarasan dengan punya banyak ilmu dan mungkin dengan ngedengerin podcast ini. Selain itu juga ya, harapannya dengan lewat podcast ini tuh kita bisa melahirkan generasi yang bahagia, karena ternyata kesejahteraan emosional ibu itu ngefek loh, ada hubungannya sama kecerdasan anak. Jadi ya itu juga, salah satu, tujuan aku atau harapan aku dari podcast ini tuh ketika kita apa namanya, dapat banyak inspirasi, kita juga jadi lebih happy, lebih tenang ngejalanin hidup gitu kan, terus juga lebih bisa nerima segala apapun yang ada di kehidupan kita saat ini. Jadi untuk para mommy di luar sana yang mungkin pengen belajar terus, pengen bisa bertumbuh, pengen bisa punya growth mindset, dan pengen bisa berdaya juga berkarya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. Bye.